Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah anak-anak Ibu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelajaran hari ini. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Sela. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Untuk absen ini, Ibu minta untuk mengaktifkan kameranya agar Ibu bisa melihat siapa yang hadir. Baik Bu. Siap Bu. Yang pertama, Aryani Lestari hadir. Bistia Indah Hadir Bu. hadir. Lucy Pujiastuti Hadir Bu. Pusda Zikroto Iza Hadir Bu. Maaf ya Bu, nggak bisa. Jadi karena tidak balik. Iya, nggak apa-apa. Nurmeli Sapitri Hadir Bu. Raja Nur Hadiah Sepertinya jaringnya dia ya. Iya sepertinya Bu. Ya Bu. Sela Gusminta Hadir Bu. hadir. Alhamdulillah hadir Bu. Sahrul Ya Bu. hadir. Pina Amraini Hadir Bu. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Walaupun ada beberapa orang yang kendala jaringan. Ya Bu. Maaf Bu, Sarul agak telat masuknya Bu karena baru selesai sholat. Ya nggak apa-apa Sahrul. Baik Bu. Baiklah. Apakah kalian ada yang tidak paham dengan materi kemarin? Jika ada, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Alhamdulillah dari Sarul sudah cukup paham atas penjelasan yang dijelaskan kemarin. Alhamdulillah. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan lanjut materi hari ini. Layanan yang Ibu berikan hari ini adalah layanan informasi dengan tema Stop Bullying. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini, anak-anak Ibu? Siap. Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Ya, Rul. Jika Sarul terkeluar sendiri nanti mohon izin ya Bu karena di sini lagi terkendala ada hujan Bu, hujan. Takut hilang jaringan Bu. Takut hilang jaringan. Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa, Sarul. Ya, terima kasih Bu. Iya. Baiklah, Ibu akan menayangkan PPT yang akan
dibagikan oleh Sela Gusminta. Sela. Tema kita hari ini adalah stop bullying. Slide selanjutnya, Sel. Apakah kalian tahu apa itu bullying? Tahu sedikit, Bu. Tahu sedikit. Bella, sebelum itu Ibu jelaskan lebih dahulu apa itu bullying. Pengertian bullying merupakan suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak terhadap anak lain yang dipikir lebih rendah atau lebih lemah. Umumnya masyarakat lebih mengenal bullying dengan istilah pengecatan, pemalakan, kecilan, dan intimidasi. Suatu hal yang alamiah bila memandang bullying sebagai suatu kejahatan dikarenakan oleh unsur-unsur yang ada di dalam bullying itu sendiri. Selanjutnya, apa bentuk bullying itu? Pertama, bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan yang tidak benar, sasak-susuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Ini adalah contoh dari bullying secara verbal. Misalnya orang gemuk, kamu ini kayak macam beruang gitu. Selanjutnya, Sel. Dua, bullying secara fisik. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Bullying secara fisik yang termasuk jenis ini adalah memukuli, mencekik, mengikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Ini adalah contoh bullying secara fisik. Pernahkah kalian melihat bullying secara fisik seperti gambar di layar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Apakah tindakan tersebut adalah tindakan yang baik, anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Sangat Tidak, Bu. Itu Tidak perbuatan tercela, dianjurkan. Bu. ya, Bu. Sangat buruk, Bu. Ya. Selanjutnya, Sela. Tiga, bullying secara relasional atau sosial. Bullying secara relasional adalah pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergigit, cibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Ini adalah contoh bullying secara rasional.
keempat, bullying secara elektronik atau siber. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menilai korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja yang telah memiliki pemahaman baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Nah ini seperti contohnya di Instagram itu kan banyak netizen tuh yang mengomentari sikap artis kan. Ya Bu, Ya Bu, benar. pernah Bu. Di sana kata-katanya menyakitkan kan kalau kita baca. Ya Bu, seperti ada kasus sekarang antara Dennis dan Pia. Iya betul. Ya. Oke, selanjutnya sebab munculnya perilaku bullying ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Itu biasanya terjadi di SD, SMP maupun SMA dan universitas. Itu kan kalau udah jadi senior tuh dia kayak macam berkuasa gitu kan kepada juniornya. Iya Bu. Iya Bu. Kayak universitas gitu ya Bu. Iya. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan yang superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak diperlaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu yang sering disebut geng-geng itu. Selanjutnya, dampak negatif bullying terhadap korban. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan fisiknya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Pencegahan bullying yaitu satu, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang berlebihan. Yang kedua, jangan sendiri terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun itu. Pencegahan bullying yaitu satu, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu.
Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi mudah terpancing. Yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun itu sambil mencari pertolongan dengan orang lain. Yang kelima, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Sekian materi kita hari ini. Baiklah, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah kena bully atau menjadi orang pembuli? Kalau dari Sahrul ya Bu, nak dikatakan pembuli itu tidak. Alhamdulillah Sahrul tidak pernah membuli orang, insyaallah. Dan dibully seingat Sahrul pernah, tapi bulinya itu tidak kejam, paling cuma diejek, ya seperti hal demikian kayak Sahrul di pesantren kemarin Bu. Sahrul pernah dibully sama teman-teman, mana teman-teman ini pernah mengejek Sahrul ya, karena di pesantren ini kan sifatnya berdiam, yang mana kalau berdiam itu macam mana seluk-beluk kita itu semua tahu. Misalnya contoh, mohon maaf, misalnya misalnya contoh kita baju kita bau sedikit, terus ada teman yang menciumnya, itu jadi bahan kritikan. Itu misalnya contoh. Oh, gitu. Terima kasih Sahrul. Ya, sama-sama. Bagi anak-anak yang lain gimana? Apakah ada pernah bully atau menjadi orang pembuli? Pernah Bu, pernah dua-duanya Bu. Pernah dua-duanya, Vina. Gimana ceritanya Vina bisa kedua-duanya Vina? Kalau waktu SD dari kelas 1 sampai kelas 2 itu 1 tahun. Saya kan waktu kecil dulu Bu, waktu SD, waktu baru masuk sekolah, jadi sempat nangis. Kalau misalnya datang ke sekolah itu penakut. Jadi setiap pagi di depan pintu ada anak perempuan yang minta duit jajan Vina. Jadinya Vina nggak pernah jajan, duit jajan Vina itu selalu dibunya. Nanti kalau Vina nggak ngasihnya, nanti Vina dipukul. Karena dulu Vina takut, Tadin baru sekolah kelas 1, jadi tiap hari Vina kasih dia 2.000. Sampai Vina kelas 2 baru Vina kasih tahu sama orang tua Vina, baru orang tua Vina datang ke sekolah gitu Bu. Gitu. Terima kasih pengalamannya Vina. Iya Bu. Izin Bu, boleh Sahrul bertanya? Iya. Silakan Sahrul. Ibu tadi kan udah bertanya sama Sahrul, sama Vina, apakah ya sama teman-teman lainnya juga pernah membuli atau dibully. Jadi Sahrul ingin bertanya kembali kepada Ibu atau Ibu pernah membuli orang? Ibu pernah dibully, bukan jadi pembuli. Bolehlah ceritakan sedikit Bu, gimana kisah ceritanya? Bully Ibu dulu pas masih sekolah Ibu kan. Ibu diejek sama teman-teman Ibu. Diajaknya seperti ini. Kok badan kamu nggak besar-besar sampai sekarang? Itu katanya. Itu kan seperti bully juga kan? Iya Bu, itu Sama teman saya Bu. Sama kan Musda pasti merasakan gimana rasanya Musda. Sangat Bu, sangat merasakan sekali Bu.
Tapi kita tetap pede kan Bunda? Ya Bu, karena dibilang awet muda Bu. Iya betul itu Saking Bunda. awetnya ya Bu, selalu dibilang ke anak SD Bu. Iya betul itu Bunda. Padahal kita tuh kan udah besar kan, umur juga udah bertambah, cuma badannya nggak mau bertambah dia. Iya kan Bu. Iya Bunda. Mungkin udah takdirnya ya Bu. Iya betul. Sepertinya kita harus terima. Jangan selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Mungkin itu takdir kita. Jangan pernah insecure sama apa yang kita punya, sama apa yang kita miliki. Tetap jadi yang terbaik ya Bu. Ibu, Iya Vina. Vina mau bertanya Bu. Vina kan waktu kelas 1 SD itu kan dibully seperti yang Vina ceritakan tadi kan Bu. Iya. Jadi waktu dari kelas 5 SD sampai SMP, Vina tuh ada niat membalas bully, tapi bukan di orang yang sama. Itulah kenapa Vina suka membuli orang, karena dulu pengalaman Vina pernah dibully Bu. Tapi Vina membuli orang bukan dengan cara meminta uang seperti Vina yang dilakukan orang tersebut. Vina pasti membuli orang dengan cara perkataan. Misalnya Vina kasar terhadap dirinya. Vina bilang dia bodoh, sampai-sampai dia nangis. Terus Vina? Terus kan Bu, gimana kami ini para siswa kan Bu, supaya tidak ada dendam gitu Bu, supaya selalu memiliki rasa positif, kami supaya tidak pernah dibully dan tidak pernah membuli, itu gimana caranya ya Bu? Kalau menurut Ibu, gimana caranya kita jangan membalas dendam kepada orang lain? Mungkin kita harus ikhlas terlebih dahulu ya dengan masa lalu supaya lebih itu apa namanya, lebih kata orang Jawa legowo gitu, lapang hati kita gitu, supaya kita tuh tidak membalas apa yang terjadi pada kita kepada orang lain, karena itu kan perbuatan yang buruk kan. Bisa-bisa nanti kalau misalnya Vina membalas, bisa-bisa Vina kena hukum pidana, karena sekarang orang yang melakukan bully itu sudah ada undang-undang tentang itu. Bisa-bisa Vina Ini kena saya bertanya Bu. Oke. Tadi Ibu ada bilang mengenai ketika membuli itu terkena hukum pidana. Apakah seperti kami yang masih SMP ini, apakah kena juga Bu hukum pidana ketika membuli? Kena Sarul. Sebabnya Ibu pernah nengok di berita anak SMP membuli teman sekelasnya. Padahal dia masih SMP, tapi dia udah kena hukum pidana. Mungkin hukum pidananya mungkin lebih ringan daripada orang pembuli yang umurnya dewasa. Tidak Bu. Mungkin cara hukumannya itu lebih ringan dan berbeda dari yang lainnya gitu, karena masih di bawah umur gitu ya Bu. Iya betul. Masih di bawah umur gitu ya Bu. Iya Sarul. Baiklah, anak Ibu akan menayangkan sebuah video tentang bullying. Nanti setelah video ini, Ibu akan meminta tanggapan dari kamu tentang video tersebut. Maka perhatikan ya anak-anak. Baik Bu. Insya Allah Bu. Baik Bu. Ibu ribut. Siapa ribut? Lucy.
Lucy, Mikrofonnya, Lucy. mikrofonnya Ya. Lucy. Terima kasih ya Tia, udah memberitahu sama Ibu. Sama-sama, Bu. Sebuah video viral di media sosial terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Aksi itu menuai kecaman sejumlah kalangan lantaran dilakukan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam tayangan video amatir berikutnya terlihat seorang mahasiswa memakai jaket abu-abu dan tas ransel coklat menjadi korban bully. Seorang mahasiswa tampak menahan tas korban hingga bisa. Mahasiswa lainnya yang ikut melakukan bullying dengan teriak korban. Kesal, korban akhirnya melempar tempat sampah ke arah para pelaku. Ironisnya, sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang melihat hanya bisa diam menyaksikan bully kepada korban. Bagaimana anak-anak Ibu, apakah kalian bisa mendengar video tersebut? Alhamdulillah bisa, Bu. Kalau Pipit bisa, Bu. Alhamdulillah. Silakan anak-anak Ibu berikan tanggapan tentang video tersebut. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Kalau boleh tahu itu posisi bulinya itu di mana, Bu? Kampus mana, Bu? Itu tadi kan dilihat dari mahasiswa. Apakah Ibu tahu? Ibu nggak detail pula di kampus mananya, cuma diberitahu Iya, Bu. cuma mahasiswa saja. Ya, Bu. Ya, Sarul. Bagaimana dengan teman-teman Sarul? Apakah ada yang ingin menyimpulkan Memberikan terhadap tanggapan bully yang terhadap terjadi tadi yang telah Ibu share tadi Bu. itu dari videonya? Iya, Vina. Silakan Vina. Itu yang dibully yang orang mahasiswa, Bu. Mahasiswa yang berkebutuhan khusus ya, Bu. Iya. Berkebutuhan khusus di situ dia kenapa, Bu? Maksudnya tuh berkebutuhan khusus tuh yang gimana, Bu? Berkebutuhan khusus itu seperti dia bisu, tuli, buta. Yang di dalam video itu dia tuh berkebutuhan khususnya tuh pada anggota tubuhnya. Ibu, Iya, Tia. jadi yang di dalam video tadi itu pembuliannya maksudnya karena yang dibully itu mungkin dia karena terlihat lemah ya, Bu, dari yang lain. Jadi sehingga dia menjadi korban untuk dibully karena dia tidak sekuat yang lainnya sehingga dia tidak bisa membalas atau tidak bisa mencegah orang untuk melakukan seperti yang tadi di dalam video, Bu. Dia sampai ditarik-tarik seperti itu. Iya, itu bully termasuk dia tuh orang yang lemah sehingga dia tidak bisa membalas apa yang mereka buat itu untuk mencegah maksud Ibu. Mungkin, Bu, kalau dari video yang telah Ibu berikan tadi dapat Sarul lihat itu pertama mungkin mungkin sekarang biasanya kalau itu pasti adanya sakit hati atau apa gitu ya, Bu. Mungkin dari teman, karena itu tadi kan dia berteman 2 orang, tapi kalau dia sendiri mungkin itu apa yang benar kata saudari Rizka Indah, mungkin dari lemahnya badannya, kurangnya fisiknya. Mungkin yang Sarul lihat karena dia 2 orang tadi kan, Bu, yang
menggunakan sweater abu-abu. Terus satu lagi ada 2 orang tadi Bu. Saya mungkin dengan adanya sakit hati tersebut bisa membuat teman yang membuli tersebut yang membuli mereka karena sakit hatinya tersebut. Mungkin itu dari Sarul yang dapat saya lihat dari video yang terakhir tadi Bu. Tapi untuk kedepannya ke dalamnya Sarul kurang tahu Bu. Tapi itu dari kesimpulan yang telah Sarul lihat dari video yang telah Ibu bagikan. Ya benar sekali Sarul, tanggapan Sarul dan tanggapan dari Bu Siti ini. Bullying ini sangat tidak baik untuk lingkungan kita, untuk lingkungan sekitar kita. Karena bullying ini adalah tindakan yang tidak wajar. Terima kasih kepada Gustia dan Sahrul telah memberikan tanggapannya. Apakah teman-teman lain masih ada tanggapannya? Sepertinya tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Bu. Iya Bu, sepertinya nggak ada Bu. Mungkin ada beberapa Bu. teman yang terkendala jaringan, jadi tidak bisa mengikuti pertemuan kita Bu pada hari ini. Ya tidak apa-apa. Baiklah, waktu pun sudah mau hampir selesai nih. Baiklah, baiklah anak-anak Ibu, bisakah kalian menyimpulkan materi hari ini tentang stop bullying? Iya, Bu. Bisa, Bu. Silahkan Gustia. Ya, jadi kita itu tidak boleh membuli siapapun karena itu adalah perilaku atau sikap yang tidak baik ataupun termasuk dengan sikap tercela, dan juga jika atau seorang pelaku pembuli itu jika membuli korbannya, maka sekarang dia bisa mendapatkan hukuman pidana ya Bu. Ya seperti itu Bu. Ya terima kasih ya Gustia telah menyimpulkan materi kita hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas individu, yaitu carilah satu video tentang bullying, kemudian berikan pendapat tentang video tersebut. Nanti tugasnya kirim di classroom ya anak-anak Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Dan Ibu beri waktu sekitar berapa hari? 3 hari bisa? Siap, bisa Bu. Insya Allah bisa Bu. Oke. Dan untuk minggu depan Ibu akan memberikan layanan penempatan dan penyaluran tentang materi posisi duduk. Ibu akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak Ibu. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.